Permisi. Ibu. Ibu, tahan ya, Ibu. Itu menantuku. Mau menjemputku. Ini mobil yang jemput kamu? Ibu, kenapa Ibu pulang lebih awal? Akhir-akhir ini, Laut Samudra diperkirakan ada angin topan. Jadi kami pulang lebih cepat. Ebio, ayo naik. Aku pulang dulu. Ibu, ayo kita pulang juga. Kenapa anakku? Memilih orang sepertimu? Lihatlah, lihatlah menantu orang lain. Mobilnya seperti apa? Lalu lihat dirimu. Malu sekali, aku dibuatnya. Ibu, sudah sore. Ayo kita pulang. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu sepertimu. Aku akan pulang naik taksi sendiri. Tak usah kau jemput. Ibu. Ibu, lampu merah. Hati-hati. Pergi. Ibu. Dokter Budi, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi ibu mertuamu sangat tidak baik. Cepat panggil Putri juga ke sini. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa terjadi? Ibu dan Putri berdua saling bergantung selama bertahun-tahun. Kalau ibu pergi, Putri bagaimana? Aduh, jahat. Sayang, aku sudah tidak sabar. Sayang, jangan tutup teleponnya. Terima di depanku. Kamu benar-benar jahat. Hello. Ada apa? Cepat bilang. Putri, cepat ke rumah sakit. Ibu kecelakaan. Apa katamu? Sayang, jangan panik. Bukannya ibumu sedang liburan? Yang kecelakaan, pasti ibunya dia. Cuma kecelakaan biasa kan? Bawa ke rumah sakit saja. Cuma kecelakaan biasa kan? Bawa ke rumah sakit saja sudah cukup. Dengar dulu, Putri. Halo. Cuma kecelakaan, perlu segitunya? Udah cukup ya? Wanita desa yang tidak berharga seperti ini, ongkos bensin untuk menjenguknya saja tidak sepadan. Sayang, jangan berdebat dengan orang ini. Nanti malah mengganggu kandunganmu. Nanti, saat di rumah sakit, aku akan minta Profesor Surya memeriksa kehamilanmu secara langsung. Mas Rizky memang hebat. Bisa menghubungi Profesor Surya. Jauh lebih baik daripada orang itu. Kenapa malah dimatikan? Hello, Arif. Halo, Siti. Apakah Putri ada di sampingmu? Ya, dia bersamaku. Cepat suruh dia angkat telepon. Ada masalah besar. Hello, Arif. Sinyal di sini buruk. Nanti aku telepon balik ya. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas di sini. Halo? Halo? Keluarga Ibu Ratna ya. Ini tagihan pasien. Cepat bayar. Baik, aku segera bayar. Halo, bayar. Tunggu sebentar. Putri. Putri. Permisi, minggir dong. Mungkin aku salah lihat. Profesor Surya di mana? Kenapa belum datang juga? Ada pasien kecelakaan mendadak. Keadaannya parah. Profesor Surya pergi untuk konsultasi. Kalau parah, cepat-cepat mati sana. Berdasarkan apa menyita waktuku?
Aduh sayang, Halo. Kamu masih berdiri ngapain? Panggil dia ke sini. Kalau terlambat lagi, gue pecat kalian semua. Rp300.000. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Masih mati juga ya. Dokter Budi, bagaimana keadaan ibu mertuaku? Maaf ya, Lin. Awalnya aku sudah undang Profesor Surya untuk memeriksa ibu mertuamu. Tapi malah dipanggil untuk pasien lain. Kemampuanku terbatas. Keadaan ibu mertuamu juga sangat parah. Selanjutnya, kamu harus siap dengan kemungkinan terburuk. Dokter Budi, katakan di mana Profesor Surya. Aku sendiri yang akan memohon padanya. Profesor Surya. Bapak Direktur, Nona Putri. Tenang saja, bayinya sehat. Terima kasih. Syukurlah. Profesor Surya. Putri. Putri. Kamu kok di sini? Dia siapa? Kenapa kamu bersamanya? Dia itu. Dia pakarku. Siti, kamu juga kok di sini? Pacarku temani aku periksa. Pasti aku di sini dong. Justru kamu, Arif. Jangan-jangan kamu curiga pacarku. Ada hubungan apa-apa dengan Putri? Arif, kamu berani-beraninya mencurigaiku. Putri, aku tidak mencurigaimu. Kamu lihat Profesor Surya, ibu sedang menunggu dia untuk menyelamatkan nyawanya. Putri, cepat ke rumah sakit, ibu kecelakaan. Apa katamu? Ada pasien kecelakaan yang datang mendadak. Keadaannya sangat parah. Profesor Surya pergi untuk konsultasi. Jangan-jangan yang dikonsultasikan Profesor Surya adalah ibunya Arif? Tidak. Kami belum bertemu. Tapi perawat bilang tadi dia ada di sini. Aku akan cari Profesor Surya. Kamu bayar biayanya dulu. Rp300.000. Arif, kamu gila ya? Dengan gajimu yang sedikit itu, buat beli baju buatku saja nggak cukup. Mana mungkin aku bisa cari 300.000 untukmu? Bukannya aku memberimu 100.000 lebih. Untuk ganti rumah? Keluar Kandulu, un tuk selamat Kanyawa. Uang ini mana boleh kamu inginkan? Arif, kamu kan sudah memberikan uangnya ke Putri. Masa sekarang mau minta kembali? Kamu nggak mungkin mau menyuruh Putri tinggal di rumah jelekmu itu seumur hidup kan? Putri, ini waktunya seperti apa? Nyawa dipertaruhkan. Jangan pikirkan ganti rumah lagi. Itu kan ibumu sendiri. Ibuku? Ibu itu. Aku tidak pernah mengakui. Dia adalah ibuku. Kamu cuma bertengkar dengan ibu. Segitu amat? Tempat tidur nomor 22. Keluarga pasien segera ke ruang perawatan. Pasti kondisi ibu memburuk. Putri, Jean-Gon Makam l'agit dans bon. Cepat ikut aku. Nanti kamu tidak bisa bertemu ibu untuk terakhir kalinya. Tidak akan bertemu lagi. Lepaskan. Hadaklah hadaku sedang sibuk di sini. Putri, cepat ikut aku. Waktunya tidak cukup. Arif, Putri sudah janji temani aku periksa. Jangan paksa dia. Tempat tidur nomor 22. Keluarga pasien segera ke ruang perawatan. Putri, cepat ikut aku. Lepaskan. Mau minta aku bayar lagi? Entah ibumu itu. Pantas tidak dapat Rp300.000. Sudahlah, sayang. Jangan merah. Tidak baik untuk bayi. Bye. Kamu cuma tahu bayi setiap hari. Sudahlah. Sudahlah. Hari ini aku senang. Malam ini aku yang traktir. Ayo kita rayakan bersama. Ibu. Putri cuma terlalu sibuk kerja. Makanya tidak bisa pulang ketemu ibu. Ibu Jean-Gon Salakandia. Ibu tenang saja. Besok setelah pemakaman, dia pasti akan kembali. Pasti. Putri, ibu sudah meninggal. Besok pemakaman.
Kalau kamu tidak pulang sekarang, benar-benar tidak akan ketemu ibu lagi. Sayang, ada kabar apa? Besok pulang saja. Kamu jahat banget sih. Harusnya cari hotel di dekat rumahku. Sayang, tidakkah kamu merasa ini sangat seru? Glenn. Arif. Orang yang mau bantu. Sudah ditemukan. Semuanya juga sudah diatur hampir selesai. Besok pagi. Pemakaman bisa dilaksanakan. Putri. Anak itu, Putri. Dia sudah membalas pesan? Mannequin l'agit Sibuk. Nanti aku hubungi lagi. Pagi-pagi sekali. Sudah mulai nelpon. Arif ini, benar-benar nggak ada habisnya. Terus kamu. Lihat nih, kamu bikin aku jadi begini. Terus ini. Bete banget. Sayang, jangan marah dong. Aku janji. Hari ini, apapun yang kamu mau, aku beliin buat kamu. Nah, jadi dong. Putri belum angkat telepon. Pemakaman ibu kandungnya saja nggak datang. Mana ada anak perempuan seperti itu? Aku tadi malam, di sekitar sini, lihat dia sama seorang pria, pergi ke hotel. Beneran nggak? Pas qu'a dit. Hubunganku dengan Putri sangat baik. Mustahil dia memperlakukan aku seperti ini. Pasti Bapak salah lihat. Arif, waktunya sudah tidak awal lagi. Kita berangkat saja. Apa kalian pada pingkang semua? Bisa jalan lebih cepat enggak? Putri. Arif Wijaya. Dia kok ada di sini? Yang meninggal ternyata ibunya? Putri. Aku sudah telepon kamu berkali-kali. Kenapa kamu tidak angkat? Arif, kamu berani membentak aku? Aku membentak kamu kenapa? Ibu sebenarnya sudah berbuat apa salah padamu? Kamu bahkan tidak mau menemuinya untuk terakhir kali. Kamu sampai segitunya membencinya? Sudah sampai saat-saat seperti ini, baru datang. Tidak merasa malu. Kalau aku ibunya, mari pon aku tidak akan memejamkan mata. Arif, jangan sok suci di sini. Aku datang terlambat begini. Semua karena kamu. Karena aku? Masih saja berpura-pura jadi orang baik. Ayo lihat semua. Luka-luka di tanganku ini. Semua ini ulah Arif Wijaya. Semua karena dia. Tidak bisa bayar biaya rawat ibu. Jadi sekali marah. Langsung memukul aku. Aku karena, sungguh sudah tidak tahan lagi. Baru melarikan diri. Awalnya aku berpikir. Setelah ibu dimakamkan, baru datang melihat-lihat. Takut ketahuan dan ditangkapnya. Kalau tidak. Sebagai anak, mana mungkin datang terlambat begini? Ini bisa aku buktikan. Masalah KDRT-nya pada Putri. Teman-teman di sekitar Putri pasti tahu semua. Omong apa sih? Kapan aku pernah memukul kamu? Ibu dan anak perempuan ITU sehari. Masa iya benar? Arif, kamu sebagai seorang pria, berani memukul wanita. Prosesi pemakaman ini, aku tidak ikut lagi. Ibu. Bukan seperti yang kamu pikir. Dengarkan penjelasanku. Putri. Aku tahu kamu masih marah pada ibu, tapi hari ini hari pemakaman ibu. Tidak bisakah kamu membiarkannya pergi dengan tenang? Ibumu mati tenang atau tidak? Urusan apa denganku? Bukan kamu. Putri. Kenapa lehermu begini? Kenapa apanya? Arif, aku kasih tahu ya, aku sudah datang ke sini. Yang perlu dilihat juga sudah dilihat. Bisa kamu lepaskan aku? Putri. Putri. Ibu belum dimakamkan. Bagaimana bisa kamu pergi? Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Cepat pergi sana. Putri. Pemeriksaan kehamilan.
Kamu hamil? Aku sudah lama tidak menyentuhmu. Bagaimana mungkin kamu hamil? Rizky Pratama. Siapa Rizky Pratama? Puterie. Kenapa Camus di sini? Aku. Siapa dia? Kenapa kamu bersamanya? Dia. Aku tadi malam, di sekitar sini, melihatnya dengan seorang pria, pergi ke hotel. Camus. Seharusnya ditaruh di kursi belakang. Maaf ya, Arif, sudah lama menyembunyikan ini darimu. Kalau mau disalahkan, salahkan dirimu sendiri, yang terlalu tidak berguna. Kalau otakmu tidak bermasalah, sebenarnya di rumah sakit, sudah ketahuan kan? Bahkan sekarang pun. Tahu lagi buat apa? Pokoknya, sudah terlambat. Puterie. Uang untuk pengobatan dan pemakaman ibumu. Semua aku pinjam dari orang lain. Aku tulus padamu. Kamu malah berselingkuh dengan pria lain. Kamu tidak punya hati nurani? Diam kamu. Arif, kalau bukan karena kamu terlalu tidak berguna, gaji receh yang kamu dapat setiap bulan, bahkan untuk beli tas, seharga puluhan juta saja tidak bisa. Gajimu yang cuma segitu, dalam sebulan, bahkan satu ban mobil, Mas Rizky pun tidak mampu kamu beli. Kamu bantu Mas Rizky membesarkan anaknya. Itu adalah keberuntunganmu. Sayangnya, sekarang kamu tidak punya kesempatan itu. Sudahlah, sayang. Marah sama orang tidak berguna ini. Tidak sepadan. Mas Rizky, pelangkin, jangan sampai kena anaknya. Hampir lupa. Mau bilang terima kasih padamu. Putri bilang, kamu di rumah, mengurus rumah dengan baik. Dia baru punya waktu untuk perawatan tubuh. Menurutku, tubuh Putri sekarang sangat bagus. Camus. Kalau kamu berani menyakiti anakku, aku bunuh kamu. Ayo, yang tidak takut mati. Silakan maju. Mau? Sekarang juga kuberikan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini abu jenazah ibumu. Jangan sok dekat denganku di sini, Arif. Ibumu cuma orang desa yang hanya tahu bertani, tidak punya uang. Dia mati, apa hubungannya denganku? Apa katamu? Apa yang kukatakan salah? Ibumu hidup bersama orang tidak berguna sepertimu. Hidup pun menderita. Lebih baik mati saja lebih cepat. Camus. Apa yang terjadi? Minggir, minggir. Arif. Arif. Di area pemakaman sudah siap. Kenapa iring-iringan ini? Berhenti lagi? Ada APA? Putri. Kamu akhirnya kembali. Kamu ternyata tidak mati. Kalau begitu, abu jenazah ini. Arif Wijaya. Siapa orang di foto duka ini? Ibu yang kamu maksud itu siapa? Putri. Kamu juga jangan sedih lagi. Hal seperti ini. Kami juga. Sedih apanya? Arif Wijaya. Aku tanya kamu loh. Dia bisa bilang apa? Dia cuma tergila-gila sama uang, makanya bikin pemakaman palsu. Apa katamu? Aku bilang, kamu main judi. Ngutang ke rentenir. Nggak nyangka, kamu sampai tega cari uang. Dengan cara yang memelukin bega ini. Cari uang? Aku mau cari Profesor Surya. Cepat bayar uangnya. 300.000 rupiah. Arif Wijaya. Kamu gila ya? Gajimu yang sedikit itu, buat beli baju aku aja nggak cukup. Mau aku cari di mana uang segitu? Iya, betul. Arif sebelumnya ke rumah sakit, minta uang sama aku. Arif Wijaya. Dulu aku cuma anggap kamu orang miskin, SIP kandeng. Nggak nyangka kamu sampai berbuat hal seperti ini. Omong kosong. Aku. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu. Aku makan sama Putri. Ayo pergi. Putri Lestari. Kamu gila? Kamu beneran anggap pemakaman ini Palsu. Jangan sentuh aku. Putri. Putri. Bukan seperti yang kamu kira. Dengar dulu penjelasan ibu. Pergi sana. Ibu. 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 Camus tidak apa-apa? Ibu. Ibu. Aku tidak apa-apa, nak. Kamu cepat. Cepat jelaskan ke Putri. Memangnya ada yang perlu dijelaskan? Bisa berbuat hal seperti ini bersama Arif. Kamu juga bukan orang baik. Kamu. Ulangi l'agit.
Aku bilang, si tua bangka itu, umurnya sudah senja begini, masih bisa berbuat hal penipuan uang bersamamu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Arif, kalau kamu benar-benar butuh uang, bisa memohon padaku. Bukan tidak mungkin aku memberimu. Untuk apa menggunakan cara yang hina seperti ini? Ulangi l'agit. Aku ulang 10 kali pun sama saja. Kamu memang cuma seorang pecundang. Karena kamu sudah melihatnya hari ini, aku juga malas memberitahumu. Aku ingin bercerai denganmu. Pecundang seperti kamu, seumur hidup tidak pantas untukku. Lagi pula, aku sudah hamil anak Rizky. Kamu bilang apa? Ibu. Puterie. Camus. Baik. Karena kamu ingin bercerai, maka aku setuju. Tapi urusan sebesar ini, setidaknya kamu harus bilang ke ibumu, kan? Jangan-jangan kamu pikir ibuku akan membelamu? Dia malah sangat berharap aku bercerai dengan pecundang seperti kamu. Sayang. Karena dia begitu, tidak sadar diri, maka buatlah dia benar-benar putus asa. Baik, Arif. Hari ini aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Kenapa? Teleponnya tidak bisa dihubungi, ya? Sinyal di Laut Samudra memang buruk. Wajar kalau sebentar tidak bisa dihubungi. Aku beritahu kamu. Telepon ini, selamanya tidak akan bisa kamu hubungi. Apa maksudmu? Sudahlah, sayang. Tak perlu berdebat dan buang-buang waktu dengannya. Ayo kita pergi. Lagi pula ibuku besok juga pulang. Nanti baru kita beritahu dia. Juga tidak terlambat. Arif, jujur ku beritahu kamu. Orang pecundang sepertimu ini, melihatmu sebentar saja aku sudah jijik. Ayo pergi. Enakku. Kenapa bisa begini? Tidak apa-apa, Ibu. Biarkan aku yang urus ini. Ibu istirahat dulu saja. Puterie. Kita pernah menjadi suami istri. Ini bisa dianggap kewajiban terakhir yang kulakukan. Kuharap setelah kamu tahu kebenarannya, di kemudian hari, jangan sampai menyesal. Pemakaman dilanjutkan. Halo. Halo, Bapak Arif. Saya Dewi Anggraini. Dewi Anggraini, pendiri grup Anggraini. Benar, itu aku, Bapak Arif. Setelah melihat proyek Anda, saya sangat mengagumi Anda. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan grup kami, untuk menjabat sebagai Presiden Direktur Eksekutif, mengelola perusahaan bersama saya. Maaf, saya belum punya rencana untuk itu saat ini. Bapak Arif, selain gaji dan tunjangan sebagai Presiden Direktur, saya juga akan memberikan perusahaan 20% saham perusahaan. Selain itu, Terima kasih atas kebaikan Anda. Maaf. Orang ini benar-benar tidak sopan. aku sudah melihat proposal proyeknya. Pandangannya sangat unik, visioner. Dengan kemampuannya, dia bisa membantu grup Anggraini kami dengan mudah mendapatkan pesanan 10 miliar rupiah. Aku akan menjemputnya sendiri. Surat cerai sudah disiapkan. Cepat tanda tangani. Saya akan pergi tanpa membawa apa-apa. Kenapa? Tidak mau? Aku menikah dengan pecundang sepertimu. Menderita bertahun-tahun. Aku bahkan tidak meminta ganti rugi masa muda. Sudah bagus. Puterie. Katakan dengan jujur. Sejak kita menikah, uang mana di rumah yang bukan hasil kerjaku? Kalau bukan karena aku, apakah keluargamu akan menjadi seperti sekarang ini? Kilyargaku. Denganmu, ada hubungan apa?
Keluargaku bisa menjadi seperti ini. Itu semua berkat Mas Rizky kami. Baik. Aku tanda tangani. Jangan menyesal nanti. Ini kan foto duka ibumu? Ibu. Arif. Apa maksudmu? Pakai foto ibuku. Untuk foto duka? Apa maksudnya? Putri. Camus Beneran Bodo atau pura-pura Bodo? Ini foto duka ibumu. Ibumu sudah meninggal. Dasar sampah masyarakat. Berani-beraninya kamu menipuku. Aku. Putri. Bodohnya ada batasnya. Tahu. Lepasin aku. Putri, Dasar Pikandang. Kalau kamu berani sentuh Putri lagi, percaya nggak aku habisin kamu sekarang? Putri, jangan dengarkan omongan si pecundang ini. Dia cuma mau pakai cara ini buat ngeracuni pikiranmu. Arif. Dulu aku cuma mikir. Kamu itu pecundang. Ternyata sekarang kamu emang. Kakanak-kanakan dan menyedihkan. Berani banget pakai cara bag ini buat nipu dut. Malah foto ibuku. Dijadikan foto duka. Kamu ini. Arif. Denger ya. Kala ada apa-apa dengan ibu. Kondisinya sampai celaka. Aku nggak bakal lupakan ini. Putri. Jangan sampai kamu menyesal. Menyesal? Arif. Aku kasih tahu, hal yang paling aku sesali seumur hidup adalah menikah denganmu. Putri. Kamu benar-benar bodoh sampai bikin orang kasihan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa yang mati sebenarnya? Ibu. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Di sini tertulis dengan jelas. Benar atau tidak? Kau sendiri yang tahu. Kenapa bisa begini? Ibu kan sedang liburan? Kenapa bisa begini? Dia pulang lebih cepat dan mengalami kecelakaan. Saat sampai rumah sakit, dia sudah tidak sadarkan diri. Aku sibuk bolak-balik cari pinjaman untuk menyelamatkannya. Dan kau? Kau masih ingat apa yang kau katakan? Kau bilang, biarkan dia mati. Putri, kau yang membunuh ibumu sendiri. Cuma kecelakaan biasa kan? Bawa ke rumah sakit. Pasti kondisi ibu memburuk. Putri. Jangan main-main lagi denganku. Cepat ikut aku, atau kita tidak bisa bertemu ibu untuk terakhir kalinya. Lepaskan. Tidak lihat aku sedang sibuk? Kalau parah, cepat mati saja. Mengapa harus buang waktuku? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Yang meninggal itu ibuku. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin yang meninggal itu ibuku? Pasti kau menipuku. Ya. Arif. Kau pasti sedang menipuku. Aku menipumu? Putri. Coba kau pikir baik-baik. Kapan aku pernah menipumu? Aku yang menyebabkan kematian ibuku. Aku yang menyebabkan kematian ibuku. Aku yang menyebabkan kematian ibuku. Arif, kau cari mati, ya? Putri, ini bukan salahmu. Yang harus disalahkan adalah si orang tak berguna ini. Dia yang tidak menjelaskan dengan jelas, makanya jadi tertunda. Waktu pengobatan terbaik. Salaku. Betul. Ya kau. Putri, coba kau pikirkan lagi. Kalau dari awal dia sudah jelaskan, yang kecelakaan itu ibumu, mana mungkin bisa terjadi hal seperti ini? Kalau dia jelaskan, mana mungkin bisa terjadi kecelakaan? Iya ya. Pria bernama Arif ini, kau pasti sengaja. Kau dari dulu sudah ingin membunuh ibuku. Betul kan? Kenapa di telepon tidak jelaskan? Kalau kau jelaskan, mana mungkin aku tidak menyelamatkan ibuku? Salahmu semua. Kau yang membunuh ibuku. Kau ini pembunuh. Putri, kalau kau masih punya hati nurani, mana mungkin kau bisa berkata seperti itu?
Pria bernama Arif. Kamu berani mendorongku? Putri. Ibumu kecelakaan. Aku langsung bawa ke rumah sakit, lalu telepon untuk memberitahumu. Teru. Kamu sama sekali tidak peduli. Uang tidak ada, orangnya juga tidak datang. Bahkan bilang biarkan saja dia mati. Sekarang kamu bilang padaku, kalau aku yang bunuh ibumu, aku ini pembunuh. Kalau saja. Kalau yang kecelakaan itu ibuku, Putri. kamu masih manusia tidak sih? Pria bernama Arif, kamu cari mati ya? Putri, jangan dengarkan omong kosong si pecundang ini. Kematian ibu itu sepenuhnya salahnya. Kalau dari awal dia jelaskan, siapa yang sebenarnya kecelakaan, tidak akan sampai begini. Sekarang dia di sini, berbicara ngawur begini, cuma mau cuci tangan. Betul. Cuci tangan. Betul. Pria bernama Arif. Kamu memang lagi cuci tangan. Kematian ibuku itu karena kamu. Pria bernama Arif. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan masukkan kamu ke penjara. Halo, Bapak Arif. Saya Dewi Anggraini dari grup Anggraini. Saya menelepon Bapak secara tiba-tiba ini, karena ingin mengundang Bapak untuk bergabung di perusahaan kami sebagai Presiden Direktur Eksekutif. Saya tidak tahu, apakah Bapak sedang ada waktu? Maaf ya. Sekarang saya sedang ada urusan keluarga. Kita bicarakan lain kali saja. Laporkan ke polisi. Harus dilaporkan ke polisi. Orang seperti Arif, sampah masyarakat lapisan bawah ini. Sisa hidupnya harus dihabiskan di penjara. Putri, kamu jangan marah. Kalau begini, bisa tidak baik untuk janin. Aku pasti akan buat kamu puas melampiaskan amarah ini. Nanti, aku akan menelepon untuk menyelesaikan masalah ini. Aku jamin, langsung akan menjerat Arif dengan hukuman. Teman-teman, saya ingin membongkar seorang pria brengsek. Sebelum menikah, dia sangat penurut padaku. Tak disangka setelah menikah, sifat aslinya langsung ketahuan. Pertama-tama, dia menipu mas kawinku dalam jumlah besar. Lalu, dia melakukan berbagai macam KDRT padaku. Beberapa hari yang lalu, ayahku kecelakaan dan masuk rumah sakit. Dia Ibu Direktur Dewi, coba lihat dua video ini. Ini tentang Arif. Teman-teman, saya ingin membongkar seorang pria brengsek. Sebelum menikah, dia sangat penurut padaku. Ibu Direktur Dewi, apakah undangan untuk Arif bergabung sebagai Presiden Direktur Eksekutif dibatalkan? Seseorang yang bisa membuat proyek seperti itu, saya tidak percaya dia akan melakukan hal seperti ini. Ibu Direktur Dewi, Putri dan Rizky di video ini sudah membuat keributan di perusahaan Arif. Mas Arif, kamu kenapa? Kok baru 2 hari nggak ketemu, udah bikin masalah sebesar ini? Maksudnya apa? Jangan-jangan kamu belum tahu apa yang terjadi? Pertama, menipu mas kawinku dalam jumlah besar. Lalu, melakukan berbagai macam KDRT padaku. Beberapa hari lalu, Mas Arif, konflik kamu sama Mbak Putri sebesar apa sih? Video dia ini aku cek. Baru 2 jam. Jumlah tayangnya udah lebih dari 1 juta rupiah. Sudah jelas, dia beli traffic. Netizen di bawah semua nyinyirin kamu. Terus, mereka juga bocorkan informasi pribadimu. Omong kosong. Ini semua fitnah. Masa aku KDRT dia? Apalagi, mana mungkin aku menipu uang mahar? Mas Arif, aku tahu betul sifat aslimu. Sehari-hari kamu gimana sama Mbak Putri, kami juga lihat. Tapi orang-orang di internet nggak percaya. Dan Mbak Putri juga udah lapor polisi. Mas, kali ini masalahnya jadi besar. Kamu harus siap mental. Soal manajer. Arif, kamu masih berani muncul?
Arif, kamu masih berani muncul? Memangnya kenapa kalau aku berani? Kamu pembunuh, tunggu saja. Sisa hidupmu ini akan dihabiskan di penjara. Arif, dia itu orang yang viral di internet. Pria pelaku KDRT itu sudah menipu uang mahar, bahkan tega membahayakan ibu mertuanya sendiri demi uang. Benar-benar orang yang luar biasa. Aku paling benci dengan orang yang memukul wanita, bajingan ini, bahkan sampai membunuh ibu mertuanya sendiri. Semuanya, dengarkan aku, ini semua bohong. Semua itu dia. Dia yang memfitnahku. Arif, lihat sampai kapan kamu masih bisa membantah. Camus. Arif, ini surat panggilan pengadilan untukmu. Sekarang kamu melakukan KDRT, membahayakan keselamatan publik. Manager Anton, tadi waktu aku bilang, kamu tidak percaya. Sekarang surat panggilan pengadilan sudah sampai. Seharusnya kamu percayakan, Arif, kamu dipecat dari perusahaan. Bukan, manajer. Aku. Ini ada surat panggilan pengadilan, ada lagi pemecatan dari perusahaan. Kurasa ini 80 hingga 90% benar. Pria brengsek. Pana orang, jangan bayarkan dia keluar tanpa saudara, dan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Pana dia. Pana dia. Pana dia. Pana dia. Berhenti. Cewek siapa ini ya? Kok aku merasa familiar melihatnya? Pasti familiar dong. Itu Dewi Anggraini, pendiri grup Anggraini. Gedung di belakang perusahaan itu adalah kantor pusat mereka. Beberapa hari yang lalu, di saluran keuangan yang diwawancarai itu, Ibu Direktur Dewi, Anda harus hati-hati. Pria bernama Arif ini, dia itu pelaku KDRT. Dia juga menipu uang dan menyebabkan ibu mertuanya tewas. Betul. Aku percaya Arif. Dia pasti bukan orang seperti itu. Ibu Direktur Dewi, aku tidak tahu Arif ini. Dengan cara APA dia menipu Anda. Tapi aku ingin mengingatkan Anda. Arif ini, dia adalah penipu tulen. Dia tidak hanya menipu mas kawinku, tapi juga melakukan KDRT padaku. Dan lagi, dia berjudi, punya utang, dan menyebabkan ibuku meninggal. Ibuku sebenarnya bisa selamat. Kalau saja dia mau mengeluarkan uang, mana mungkin ibuku tewas di meja operasi? Kita akan pernah jadi suami istri. Perbuatan mesummu dengan pria ini, sudah cukup baik aku menguburkan ibumu. Kamu masih saja memfitnahku seperti ini. Lapor polisi. Merundungku di dunia maya. Bae. Akan kuperlihatkan pada semua orang, bagaimana sebenarnya ibumu meninggal. Putri. Cepat ke rumah sakit, ibu kecelakaan. Parah? Kalau gitu cepat mati aja. Biar APA buang-buang waktuku? Ibuku? Aku tidak pernah mengakuinya sebagai ibuku. Kamu kan cuma bertengkar dengan ibu. Masa sampai segitunya? Putri, jangan macam-macam lagi. Ayo cepat ikut aku. Nanti kamu tidak sempat menemui ibu untuk terakhir kalinya. Lepaskan. Tidak lihat aku lagi sibuk? Putri, ayo cepat ikut aku. Waktunya sudah mepet. Arif. Dasar. Anak ini kelihatannya baik-baik saja. Kok bisa berbuat seperti ini? Ini kan ibunya sendiri. Walaupun ada salah paham dengan ibu mertua ini, tidak boleh segitunya juga. Masih punya hati nurani tidak? Pejenggen, lebih rendah dari binatang. Putri Lestari. Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Aku. Tidak. Suli suara ini pasti palsu. Pasti kamu yang memalsukannya. Iya, palsu. Pasti palsu. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Kalian berdua sungguh menyedihkan. Aku beritahu kalian. Grup Anggraini telah menggandeng Bapak Arif untuk menjadi presiden direktur eksekutif di perusahaanku. Berani-beraninya kalian menghina Bapak Arif. Itu sama saja merusak citra grup Anggraini kami. Selanjutnya, aku akan meminta Departemen Hukum Perusahaan menangani masalah ini. Kalian berdua pasti akan membayar mahal. Ibu Direktur Dewi. Membunuh ibu kandungmu sendiri. Kok masih berani hidup? Dan kamu juga. Siu.
Ibu Direktur Dewi. Aku akan menyelidiki apa sebenarnya yang kamu lakukan. Kamu, untuk memperkeruh suasana, cepat-cepat memfitnah Bapak Arif. Orang-orang apa saja yang kamu cari, semuanya akan kuselidiki. Nanti, perusahaan kami akan mengadakan konferensi pers untuk membuktikan Bapak Arif tidak bersalah. Orang ini kelihatan, bukan orang baik. Wajahnya aja jelek. Berarti tadi semua palsu semua. Mereka berdua sedang akting di sini. Serahkan saja pada mereka di sini. Aku akan obati lukamu. Ibu Direktur Dewi. Harry ini untung kami datang. Kalau tidak, Pasti aku dipukuli habis-habisan. Bisa-bisa kehilangan lengan. Semua mungkin. Kebetulan juga, aku baru-baru ini menyuruh Departemen Sumber Daya Manusia terus mencari kabarmu. Jadinya dapat kabarmu lebih cepat. Ibu Direktur Dewi, aku penasaran. Kenapa kamu menempatkanku di posisi sepenting ini? Bapak Arif, ini rencana pemasaran yang Bapak buat sebelumnya. Rencana ini. Oh, yang ini. ini. Awalnya mau diberikan ke perusahaan lama. Awalnya aku cukup yakin, tapi dimarahi manajer. Katanya pandanganku sempit. Bapak Arif, rencana ini sangat penting bagi grup kami. Bisa dibilang dibuat khusus untuk grup kami. Apalagi, perusahaan kami sekarang sedang bersaing ketat dengan kompetitor. Sekarang adalah momen yang sangat penting bagi perusahaan kami. Kalau bisa memenangkan proyek kota angkasa, perusahaan kami bisa melangkah lebih besar. Baik. Kalau begitu, kuharap benar-benar bisa membantumu. Hello. Rizky, kamu gila ya? Siapapun boleh kamu lawan. Tapi kamu berani melawan grup Anggraini? Aku di sini sedang bernegosiasi kerja sama dengan grup Anggraini. Hampir saja berhasil. Karena urusanmu yang menyebalkan ini, grup Anggraini langsung membatalkan kerjasama. Paman, soal ini. Aku juga tidak tahu soal ini. Pria bernama Arif itu, bagaimana bisa tiba-tiba terkait dengan grup Anggraini? Kalau urusan ini tidak kamu selesaikan dengan baik, aku akan dalam kesulitan. Kamu tahu tidak? Paman, tenang saja, pasti bisa ku selesaikan. Gimana ya? Biar aku pikirkan dulu. Rizky, kalau kamu punya sedikit akal, pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Orang-orang yang membantumu sekarang sudah diperiksa. Masalahmu sekarang sudah jadi besar. Sekarang pihak berwenang sudah mulai menyelidikimu. Grup Anggraini benar-benar bertekad untuk menggoyahkanmu. Cepat pikirkan bagaimana cara membereskan ini. Kakak Bayu, aku juga tidak menyangka hal ini. Pria bernama Arif itu cuma karyawan kecil di perusahaan. Bagaimana mungkin ini? Hello? Putri, konferensi pers online itu sebenarnya bagaimana kejadiannya? Kamu telah membunuh ibumu. Bukan. Kakek dengarkan aku. Aku juga difitnah. Aku, hari ini hampir saja dibunuh orang. Sepanjang hidupmu, jangan pernah kembali ke kampung halaman. Lebih baik mati di luar saja. Kamu benar-benar telah mempermalukan nama keluarga Putri. Sampai habis-habisan, keluarga Putri kami, bagaimana bisa melahirkan orang seperti kamu, yang lebih rendah dari binatang? Kakek, dengarkan aku. Hello? Hello? Pria bernama Arif, kalau aku tidak membunuhmu, aku ganti namaku jadi namamu. Bapak Direktur Arif. Kenapa Bapak terlihat agak gugup?
Ini pertama kalinya aku naik panggung di depan banyak orang seperti ini. Tentu saja aku gugup. Naga tersembunyi di dasar jurang. Bapak adalah orang yang akan melakukan hal besar. Kalau proyek kali ini berhasil dinegosiasikan, tidak hanya bisa membantu grup Anggraini mendapatkan keuntungan 10 miliar rupiah, tapi juga bisa membuat grup Adil Makmur langsung keluar dari pasar. Nanti, pasar akan dikuasai oleh grup Anggraini kita. Jean Ganter Lalu berce Manga Dulu. Masih ada langkah terpenting yang belum dilakukan. Sebelum kontrak ditandatangani, semuanya masih belum pasti. Sudah sampai tahap ini, masih bisa ada perubahan apa lagi? Halo, Rizky. Sudah mengikuti? Sedang mengikuti. Lakukan sekarang. Ibu. Sudah sampai di ballroom? Anak ibu sebentar lagi akan naik panggung. Sebentar lagi, sebentar lagi. Ibu menelepon. Hanya ingin mengingatkanmu. Jangan gugup saat naik panggung. Katakan saja apa yang sudah dipersiapkan. Kalian mau apa? Ibu. Kenapa kalian menangkapku? Ibu. Kenapa ibu? Ibu. Sudah lama tidak bertemu, Arif. Aku kasih waktu 10 menit. Datang ke Plaza Jaya. Kalau tidak, aku bunuh ibumu. Rizky. Kalau ada masalah, serang aku saja. Lepaskan Ibu tue. Allô? Allô? Waktu untuk naik panggung dan berpidato terakhir, tinggal 2 menit lagi. Bapak Direktur Arif. Rizky sengaja memilih waktu ini untuk mengacaukan acara. Callot Père JC 40. Kontrak ini akan ditunda. Grup Adil Makmur akan punya ruang gerak yang sangat besar. Bapak Direktur, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tidak ada yang lebih paham dariku tentang operasi dan kelanjutan proyek ini. Callot Père JC 40. Tidak ada yang bisa menggantikanku naik panggung. Dito, tahan sebentar lagi ya. Mama antar kamu ke rumah sakit ya. Mama, aku tidak enak badan. Tahan sebentar. Dito. Bapak Direktur Arif, sekarang giliran Anda naik panggung. Tolong beritahu Ibu Direktur Dewi, aku ada urusan mendesak. Aku duluan pergi. Ternita. Kamu. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja membuat Arif membayar konsekuensinya. Bukankah dia sekarang mau menandatangani kontrak? Wanita tua itu. Kamu bisa menebaknya. Dia akan menyelamatkanmu dulu. Atau menandatangani kontrak dulu? Kamu gila, Putri? Sekarang berbalik arah masih ada waktu. Cepat. Telepon Arif. Aku gila. Bukankah semua ini karena dipaksa olehmu dan Arif? Halo, Bapak Wijoyo. Di sini sudah semuanya siap. Pria bernama Arif itu sudah meninggalkan tempat acara belum? Dia sudah meninggalkan tempat acara. Rapat untuk sementara dibatalkan. Kalau begitu, Bapak Santoso, masalah yang kita bicarakan waktu itu, tenang saja, yang dijanjikan untukmu pasti akan diberikan. Asalkan bisa merebut proyek ini dari grup Anggraini, nantinya akan diserahkan kepadamu. Lagipula, kita kan tidak benar-benar melanggar hukum. Sebentar lagi kami akan melepaskan wanita tua itu. Bukan pengkilakan sangguan. Terima kasih banyak, Bapak Santoso. Arif, segala yang kamu miliki sekarang, semuanya akan menjadi milikku. Dewey, proyek di kota angkasa ini harus jadi milikku.
Gimana, sudah ketahuan? Sudah ketemu, Bu Direktur. Rizky dan Putri yang menculik Ibu Bapak Direktur Arif. Dan sengaja dilakukan tepat sebelum Bapak Direktur Arif naik panggung. Ini jelas-jelas mau buat rusuh. Kira. Pak, aku ada masalah di sini. Proyek kota angkasa tinggal menunggu. Upacara penandatanganan kontrak terakhir. Ada yang menculik Ibu Arif. Sekarang upacara penandatanganan ditunda. Tenang, Dewi, kamu jangan panik dulu. Urusan ini serahkan saja padaku. Aku akan suruh orang menyelidiki. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Kalau ini ulah grup Adil Makmur, proyek ini juga tidak akan bisa mereka rebut. Bukan itu maksudku, Pak. Yang paling penting sekarang. Bukan urusan proyek. Tapi harus memastikan keselamatan Arif dan ibunya. Baik, aku jamin, mereka berdua tidak akan kenapa-napa. Baik. Rizky, kamu mau apa sih? Aku sudah sampai di pabrik Jaya. Ibu aku di mana? Upacara penandatanganan sudah dihentikan. Rizky, aku tidak peduli. Sebenarnya kamu mau apa? Lepaskan Ibuku. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Oke, kalau mau tanggung sendiri, siapkan 10 juta rupiah. Aku mau uang tunai. Antarkan ke jalan Samudra Indah ini, ke pabrik terbengkalai. Ingat, kamu harus datang sendirian. Kalau tidak, aku akan bunuh ibumu. Paling-paling aku bawa satu orang teman mati. Jangan datang. Allô? Mas Rizky, bukannya ini cuma penculikan palsu? Kok sekarang malah minta uang? Bukannya ini jadi penculikan beneran? Sekarang proyek di kota angkasa, dari grup Anggraini, sudah dibatalkan. Kalau proyek ini sampai diambil oleh grup Adil Makmur, kamu akan jadi penanggung jawab proyek ini. Kalau kamu begini sekarang, itu terlalu berisiko. Aku penanggung jawabnya. Kamu terlalu naif. Jangan lihat si pria bernama Yu itu. Sekarang dia bicara manis. Bicaranya muluk-muluk. Sebenarnya, dia sama sekali tidak mungkin menyerahkan posisi presiden direktur padaku. Bisa jadi, nanti dia malah membuang kita setelah dimanfaatkan. Mencari orang untuk membungkam saksi kita berdua. Seharusnya tidak sampai segitunya kan? Kenapa tidak mungkin? Waktu dia menemui kita berdua dulu, bukannya dia ingin memanfaatkan kita untuk membunuh orang? Mending kita berdua cari si pria bernama Arif, minta 10 juta rupiah darinya. Nanti kita berdua bawa uang ini, kabur jauh. Dengan 10 juta rupiah ini, kakak kita berdua bersenang-senang beberapa lama. Mas Rizky memang hebat. Pikirannya sangat jauh, dan sangat matang. Aku kira si pria bernama Yu itu pasti akan memberikannya padamu. Kamu juga tidak mikir matang-matang. Grup Adil Makmur ini bukan miliknya. Nanti jangan-jangan dia berbalik tidak mengakui kita. Kita berdua bisa hancur. 10 juta rupiah? Nanti kita bisa keliling dunia. Pergi ke Pulau Bunga dulu. Putri, jangan bodoh. Penculikan adalah kejahatan berat. Kalau kamu benar-benar mau pergi, diam. Putri, kamu anak yang baik. Kamu sekarang hanya tertutup matanya olehnya. Kamu pikir baik-baik. Kalau ibumu masih hidup sampai sekarang, diam. Jangan sebut-sebut ibuku. Kenapa yang mari bikin kamu? Tapi ibuku, semua hidupku hancur karena kamu. Aku mau sedikit kompensasi, salah apa? Arif Wijaya, 10 juta rupiah sudah siap? Rizky Pratama, berapapun uang yang kamu minta, akan kuberikan. Lepaskan Ibuku. Anakku, jangan mendekat, anakku. Diam. Rizky, apa kamu masih manusia? Kalau ada masalah, serang aku saja. Lepaskan Ibuku. Arif Wijaya, aku hanya memberimu waktu setengah jam. Dalam waktu setengah jam ini, aku harus melihat 10 juta rupiah. Dalam waktu sesingkat ini, mana mungkin aku bisa mengumpulkan 10 juta rupiah? Bukannya kamu sudah dekat dengan Dewi Anggraini? Minta saja darinya. Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya memberimu waktu setengah jam. Setiap 10 menit berlalu, akan kupotong satu jari ibumu. Aku lupa memberitahumu. Waktu mulai dihitung dari sekarang. Anakku, jangan datang. Mas Rizky,
Ini kan beda dengan yang kita bicarakan sebelumnya. Kok jadi begini? Iya. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Lagi pula si wanita tua itu sudah diikat. Tujuan kita sudah tercapai. Bagaimana kalau kita lepaskan dia? Mau kabur? Sekarang bukannya sudah agak terlambat? Terus lagi, apa kalian berdua merasa? Apa yang baru kita lakukan? Piukin pengkilikin? Jangan naif. Kalian berdua sudah melanggar hukum, hanya dengan membawa wanita tua ini ke sini. Kalau sekarang kalian lepaskan dia, kita semua akan hancur. Awalnya kan, bukan bilangnya 100.000 rupiah per orang? Sekarang kuberi 500.000 rupiah. Itu pun dalam bentuk tunai. Mau pergi kemana saja dengan uang itu, silakan. Sepanjang hidup kalian berdua, belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? 500.000 rupiah aja udah gak kebayang, apalagi 200.000 rupiah. Bisa bikin kalian berdua, jagoan di meja judi. Kalau lagi beruntung, siapa tahu dalam semalam bisa dapat 1 juta rupiah. Nanti. Ayo, potong dulu 1 jari, wanita tua ini. Biar si pria bernama Arif, itu buru-buru. Mas Rizky itu, bukannya bilang cuma 10 menit? Sekarang udah, Pigo. Wanita tua ini berani kabur. Mas Rizky. Gak nyangka ya, wanita tua, kamu ini pinter juga lari. Jenggen. Kamu suka banget lari ya? Kamu mau apa? Saka lari ya, gue bikin kamu lari. Peranti. Rizky, lepaskan ibuku. Ini 10 juta rupiah. Arif, sepertinya Dewi Anggraini ini cukup mengandalkanmu. Beneran bisa kasih kamu 10 juta. Arif, aku sudah tahu soal Ibu Kartika. Kamu jangan panik dulu. Sekarang kondisinya gimana? Maaf, Ibu Direktur Dewi, aku menghambat kemajuan proyek. Urusan proyek jangan dipikirkan dulu. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan Ibu. Rizky ngasih syarat apa? Dia suruh aku dalam 10 menit mengumpulkan 10 juta rupiah. Diantar ke pabrik terbengkalai di Jalan Samudra Indah. Aku lagi di Jalan Keban. 10 menit? Kalau gitu, kamu pergi juga nggak bakal keburu. Begini, aku suruh orang cek, cabang terdekat dari Jalan Samudra Indah di mana. Langsung suruh orang anterin uangnya ke kamu. Terima kasih, Ibu Direktur Dewi. Accu. Mander. Rizky, maksudmu apa? Uangnya sudah aku antar. Putri, uangnya sudah aku antar. Kamu mau apa sih sebenarnya? Sujud. Apa? Aku bilang sujud. Aku kasih waktu 3 detik. Kalau tidak, Mas Rizky. Lutut. Putri. Jangan gegabah. Polisi ada di luar. Jangan lakukan hal bodoh. Kalau kamu lukai ibu, paling sedikit kamu dihukum 10 tahun. Dengar aku, turunkan pisaunya. Aku bisa jelaskan ke polisi. Ini semua cuma salah paham. Putri, jangan dengarkan dia. Kalau lepaskan wanita tua itu, kita semua bisa mati. Aku ambil uangnya. Kamu jaga baik-baik wanita tua ini. Nanti kita cari mobil, lari saat situasi kacau. Baik. Putri. Kalian bertiga dengarkan. Kalau mereka berdua masih keras kepala, kalian adalah kaki tangannya. Paling sedikit dihukum 7 tahun. Mengerti? Ibu, ini salahku, membuat ibu menderita. Bawa mereka ke kantor polisi. Baik. Ibu, soal hari ini, semua karena kelalaian kami. Aku benar-benar tidak menyangka, mereka bisa jadi gila sampai seperti ini. Tidak apa Solani. Mana bisa menyalahkanmu? Putri kok bisa berubah jadi begini? Meskipun hal ini bermula dari Putri dan Rizky. Tapi pada akhirnya, juga karena grup Anggraini kami. Ibu Direktur Dewi menemukan sesuatu? Waktu kamu menelepon terlalu kebetulan. Di balik ini, kemungkinan besar ada campur tangan grup Adil Makmur. Ibu, biar saya antar ibu ke rumah sakit dulu. Tidak usah. Dulu waktu muda saya kerja kasar. Jadi tubuh saya cukup sehat. Tidak apa, benar-benar tidak apa. Ibu.
Ibu kasih Arif kesempatan berkembang yang bagus. Keluarga Arif harusnya berterima kasih sama ibu. Ibu jangan ada beban pikiran. Lihat, saya kan baik-baik saja. Ibu, tenang saja. Putri dan Rizky. Saya pasti akan buat mereka membayar. Ibu Direktur Dewi, Rizky baru sampai di kantor polisi. Sudah mengaku. Yang menyuruh adalah Bapak Chandra dari Grup Adil Makmur. Grup Adil Makmur bereaksi lebih cepat. Sudah umumkan pemecatan Bapak Chandra. Masalah ini cuma memecat seorang Bapak Chandra. Masih jauh dari cukup. Harus pastikan Grup Adil Makmur membayar. Ternyata benar Grup Adil Makmur yang berbuat. Proyek kota angkasa seharusnya sudah aman. Sekarang tinggal lihat kamu. Ibu, tunggu saya selesai urus proyek ini. Nanti saya ajak ibu ke kota untuk menikmati hidup. Baik. Kamu pasti bantu Dewi. Selesaikan urusan ini dengan baik. Ibu, kalung ini. Awalnya saya mau kasih sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu. Hari ini terjadi hal seperti ini. Anggap saja sebagai ganti rugi dari saya untuk ibu. Terlalu berharga, saya tidak bisa terima. Ibu, terima saja. Anggap saja sebagai tanda terima kasih saya. Ibu. Putri, kamu ngapain sih? Ada apa ini? Ibu, aku salah. Aku sedang tidak sadar waktu itu. Kalau bukan karena Rizky, bajingan itu, dia yang membujukku. Mana mungkin aku mau menculik ibu? Ibu. Ibu dan Arif harus mengampuniku. Aku kan menantu perempuan ibu. Suruh Arif lepaskan aku. Kamu benar-benar sadar sudah bersalah? Benar, aku benar-benar sadar sudah bersalah ibu. Suruh Arif batalkan bandingnya. Apa yang terjadi? Sepertinya ini, hubungan menantu perempuan dan ibu mertua. Kok sampai ada banding? Zaman sekarang ini, antara menantu perempuan dan ibu mertua, apapun bisa terjadi. Yang harus kamu sesali, bukan karena menculikku. Yang harus kamu sesali adalah kematian ibumu sendiri. Dan kamu bukan sadar sudah bersalah. Kamu sadar kalau kamu akan dipenjara. Kamu tekat. Ibu. Aku benar-benar tahu salah ibu. Aku mohon pada ibu. Mohon lepaskan aku. Aku baru berusia 20 tahun lebih. Aku tidak mau masuk penjara. Yang seharusnya ibu cari adalah Arif dan Dewi. Bilang saja padaku. Tidak ada gunanya. Tidak. Ibu. Aku ini menantu perempuan ibu. Ibu. Walaupun aku sudah menandatangani surat cerai, tapi perceraian ini masih butuh masa tenang 1 bulan. Ibu. Aku ini anak kandungmu sendiri. Ibu. Kalau menurutku, wanita tua ini terlalu kejam ya. Bisa-bisanya mau memasukkan menantu perempuannya sendiri ke penjara. Wanita ini kelihatannya paling-paling baru 20 tahunan. Kalau dimasukin penjara beberapa tahun, nanti setelah keluar, masa muda yang indah, bukankah akan hilang begitu saja? Sebelumnya selalu melihat berita serupa di internet. Menantu perempuan selalu diintimidasi ibu mertua. Tak disangka sekarang ada kasus nyata. Kesalahan apa yang bisa dia lakukan? Kamu kok nekat mau memasukkannya ke penjara? Kalau menurutku, wanita tua ini benar-benar tidak tahu diri. Ayo, bangun. Ibu. Kalau ibu tidak setuju, saya tidak akan bangun. Saya hampir hilang beberapa hari ini. Ibu, saya mohon. Ampunilah saya. Lepaskan saya. Benar-benar tak terbayangkan. Wanita tua ini terlihat baik hati. Ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Lihatlah, teman-teman. Sudah saya bilang, wanita jangan sembarangan menikah. Ini contoh terbaiknya. Sebagai ibu mertua, malah mau memasukkan menantunya sendiri ke penjara. Putri. Begitu banyak hal yang telah terjadi. Beberapa hal bukan kamu yang lakukan. Kamu harus jujur. Rizky lah dalangnya. Kamu. Rizky itu bukan manusia. Dia menyalahkan semua hal. Saya. Beberapa hari lalu saya ketahui. Selain saya, dia juga pacaran dengan beberapa wanita lain. Dia sama sekali tidak ingin menikahi saya. Dia hanya ingin memanfaatkan saya. Lalu menendang saya pergi. Ibu. Sekarang baru saya sadar. Bertemu dengan Arif, betapa baiknya dia padaku. Ibu. Saya mohon lepaskan saya. Suruh Arif menandatangani surat perdamaian itu. Boleh tidak? Mungkin. Dengan begitu saya bisa keluar lebih cepat.
Kamu benar-benar kejam ya, wanita tua ini. Dia kan menantumu. Begitukah caramu memperlakukannya? Iya, lihat gadis itu. Menangisnya sedih sekali. Kamu juga pernah muda. Waktu kamu baru menikah, apakah ibu mertuamu juga memperlakukanmu seperti ini? Ayo lihat-lihat semuanya. Ini dia wanita tua itu. Mau memasukkan menantu perempuannya sendiri ke penjara. Sudah minta maaf sambil berlutut. Mau diapakan lagi? Harus sampai dia mati baru senang? Lagi pulakan menantu sendiri. Walaupun sudah bercerai. Dulu, juga pernah memanggilmu ibu. Kenapa harus sampai dipenjarakan? Dia. Barusan bilang Rizky itu. Kekasih gelapnya. Mereka berdua. Bekerja sama menculik saya. Menyuruh anak saya tebus saya dengan uang. Kalau tidak, saya akan dibunuh. Hanya memberi anak saya. Waktu setengah jam. Kalau terlambat 10 menit, yari saya akan dipotong satu. Ibunya mengalami kecelakaan. Dia salah sangka yang kecelakaan itu saya. Jadi tidak mau mengeluarkan uang. Akhirnya, tidak pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya terakhir kali. Menurutmu, haruskah saya memaafkannya? Saya kan tidak tahu soal itu. Ngomong apa sama saya? Aku tetap bilang begitu. Yang paling kamu sesali, bukan karena kamu selingkuh, bukan juga karena menculikku, tapi karena menyebabkan kematian ibu kandungmu. Dalam hidup ini, kita akan melewati banyak persimpangan jalan. Kalau salah jalan, nggak apa-apa. Tapi harus tahu, kenapa kita salah pilih. Benar-benar sulit menilai seseorang dari luarnya saja. Nggak nyangka, kelihatannya, wajahnya lumayan polos. Ternyata bisa melakukan hal yang begitu brengsek. Ceritanya kayak film aja, entah beneran atau enggak. Kelang ku hailong. Kelang. Hui hui. Yang kalang suen itu? Iya, yang itu. Kenapa pas keluar tadi? Masih kelihatan. Jangan-jangan ketinggalan di rumah. Nggak mungkin. Pas turun dari mobil masih kulihat. Aduh, gimana nih? Itu aku sewa ratusan ribu per hari. Khusus buat wawancara aku nanti. Wanita tua tadi. Jangan-jangan dia cuma acting. Pertama-tama menarik perhatian orang. Lalu komplotannya mencuri di kerumunan orang. Iya, mungkin banget. Aku tadi juga merasa. Omongan mereka berdua terlalu berlebihan. Ayah. Pasti begitu. Ayo kejar. Kembalikan kelangku. Nona. Kelang APA. Kamu ngomong apa sih? Tadi di sana aku masih kasihan sama kamu. Ternyata kamu cuma acting buat aku. Katakan di mana komplotanmu? Suruh dia kembalikan kalungnya. Kamu mau apa? NAK. Jangan pegang aku. Lembat dikit. Tanganku ada luka, lembut dikit. Lembat dikit. Cuma karena kamu wanita tua. Kalau kamu lebih muda beberapa tahun, sudah kupukul kamu. Awalnya aku kasihan sama kamu. Ternyata kamu cuma acting buat aku. Katakan. Komplotanmu itu di mana sih? Kembalikan kalungku. NAK. Kamu ngomong apa sih? Aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak ngerti. Masih pura-pura? Masih aja pura-pura. Kamu sama cewek tadi pura-pura jadi hubungan mercu menantu. Terus ada masalah perselingkuhan, lalu ada penculikan. Buat bikin kekacauan, supaya komplotannya bisa menyelinap di tengah keramaian. Buat mencuri ya? Mungkin kan itu memang menantu perempuannya? Yang mencuri itu anaknya sendiri? Sebenarnya kamu kooperatif. Cepat keluarin barangku. Kalau tidak, jangan silakan kami kalau nanti kezar. Jangan ambil barangku. Kasih. Jangan ambil barangku. Aku juga punya. Nona. Aku benar-benar nggak ambil. Kalau barangmu hilang, kamu bisa lapor polisi, oke? Aku nggak ambil barangmu. Kalungku itu aku. Sewa 4 juta rupiah per hari. Wanita tua itu. Kamu tahu nggak kalung itu? Harganya berapa? Cukup buat nembak kamu berkali-kali. Mailing teriak mailing. Barangnya pasti ada di dalam tasku. Tahan dia. Nona. Sudah kubilang. Kenapa kamu nggak percaya? Aku nggak ambil barangmu. Hei, kalian bertiga ngapain di sini? Nakalin nenek-nenek.
Dia sudah bilang gak lihat, kalian masih mau main-main gini. Sekarang dia terbaring di tanah. Kalian bertiga, nggak keluar puluhan juta rupiah, nggak bakal beres. Ibu Kartika hampir nabrak kepalanya. Itu juga di pojok tempat sampah. Kalau benar-benar nabrak, bisa-bisa nyawa melayang. Kalau nabrak, nyawa bisa melayang. Pura-pura apa sih? Aku tadi sama sekali nggak pakai tenaga. Kumasenta kamu pelen-pelen. Langsung jatuh kamu. Jangan-jangan Hui-Hui mau memeras kita. Uang ini, anggap saja buat kamu, sebagai biaya ganti rugi. Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba memeras kami. Bagus sekali kamu. Kamu memang jago akting. Wanita tua itu. Kamu benar-benar brengsek. Barson, hampir saja kamu berhasil mengelabui kami. Lapor polisi. Hari ini aku harus menyerahkan penipu tua itu ini ke polisi. Anggap saja ini untuk membersihkan masyarakat dari pengacau. Tadi bilang bukan kamu yang ambil. Aktingmu luar biasa bagus ya. Ini sepertinya bukan kalungku yang itu. Tapi modelnya mirip. Kualitasnya jelas jauh lebih bagus dari yang kusewa. Tidak. Meski bukan punyaku, aku harus bilang ini milikku. Kan sudah kubilang, kita tidak salah tuduh dia. Harus lapor polisi. Penampilan bisa menipu. Wanita tua ini memang jago. Tidak usah. Yang penting barangnya sudah ketemu. Hari ini aku masih ada urusan lain yang lebih penting. Yukin, kalung ini hadiah dari orang lain untukku. Ini bukan milikmu. Ini milikku. Kembalikan padaku. Kembalikan ya, Minger. Gagal mencuri malah merampok ya? Dengge ya. Kalau bukan karena hari ini aku ada urusan yang lebih penting, kalau aku lapor polisi, sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Ayo kita pergi. Kontrak ini akhirnya bisa ditandatangani. Susah banget, butuh waktu 3 hari. Untungnya Bapak Direktur Arif cuma butuh 3 hari. Kalau orang lain, 30 hari pun belum tentu selesai. Tanah milik Bapak Wirawan ini adalah yang paling penting di seluruh kota angkasa. Kalau dia tidak setuju, yang lain tanda tangan sebanyak apapun percuma. Kalau begitu, Bapak Direktur Arif istirahat dulu. Saya akan antar kontrak ini ke Ibu Direktur Dewi. Ya, silakan. Oh iya, tolong sampaikan ke Ibu Direktur Dewi. Saya mau jemput ibu saya. Bagaimana kalau saya saja yang pergi, Bapak Direktur? Tidak usah, tidak jauh kok. Sebentar juga balik. Baik. Ibu Direktur Dewi, ini kontrak tanah milik Bapak Wirawan. Bapak Direktur Arif minta saya sampaikan. Beliau pergi menjemput ibunya. Pak Rina, sekretaris yang Bapak cari untuk Bapak Direktur Arif, bagaimana kabarnya? Sudah, Ibu Direktur. Baru saja saya telepon. Sebentar lagi sampai di kantor. Bagus. Rapat dilanjutkan. Hui, akhirnya kamu datang juga. Kita janjian jam 3:30. Kok baru datang hampir jam 4:30? Pak, di jalan ada sedikit masalah. Kami bertemu seorang wanita tua yang mencuri. Untungnya kami cepat tanggap. Kalau tidak, dia pasti berhasil. Mencuri? Ayah. Sudahlah. Cepat ikut aku naik ke atas. Ibu Direktur Dewi dan Bapak Direktur Arif mungkin sudah tidak sabar menunggu. Hui. Sepertinya kamu benar-benar akan sukses. Ini kan kantor pusat grup Anggraini. Hui, kalau kamu sukses, jangan lupa kami ya. Belum tentu aku yang terpilih. Katanya, jadi sekretaris presiden direktur eksekutif. Itu kan Bapak Direktur yang baru-baru ini, beberapa kali masuk topik hangat, dan masuk berita. Itu kan suami kaya. Hui, kamu harus tunjukkan yang terbaik. Apa sih yang kamu bicarakan? Lihat kekanikan Hui kami ini. Lihat tubuhnya. Bapak Direktur Arif atau siapapun. Bukankah pasti? Tunduk di bawah gaun Hui? Itu wanita tua itu. Wanita tua apa? Yang tidak tahu malu itu. Wanita tua yang mencuri itu. Aku melihat dia duduk di mobil itu. Masa sih?
Itu cuma wanita tua yang mencuri. Ini kan kantor pusat grup Anggraini. Iya juga ya, mungkin aku salah lihat. Hui, lagi ngapain? Sepetan dong. Oh iya, kalian tunggu di sini sebentar. Aku duluan naik. Seneng gak ya? Hui, kami tunggu di sini. Nanti malam aku traktir makan enak. Hui, nanti kamu harus tunjukkan performa yang bagus. Harus peka situasi. Bapak Direktur Arif kita ini, kan orang penting di grup ini. Jadi sekretaris Bapak Direktur Arif. Nanti jalanmu akan lebih mulus. Tenang saja, Pak. Sekretaris Presiden Direktur Eksekutif, yaitu ayahmu, minta tolong padaku. Dan kebetulan juga, Ibu Direktur Dewi menyuruhku cari orang yang cocok. Kalau tidak, kesempatan bagus ini, mana akan jatuh ke kamu. Kamu harus manfaatkan dengan baik. Nanti kalau aku jadi sekretaris presiden direktur eksekutif, yang pertama aku pecat adalah kamu. Banyak bacot. Di konferensi pers sebelumnya, Bapak Direktur Arif itu baru saja bercerai. Berdasarkan kecantikanku, setiap hari hanya berdua, laki-laki dan perempuan di satu ruangan. Bisa jadi aku benar-benar bisa menaklukkannya. Kamu ini, beberapa pekerjaan yang diaturkan ayah untukmu, kamu tidak bertahan lama dan berhenti. Dengar ya, Citra, kali ini berbeda. Di samping Bapak Direktur Arif, kamu harus mengendalikan sifatmu yang manja. Kelang ini adalah milikmu. Ibu Direktur Dewi. Ibu, akhirnya ibu datang. Kalian lanjutkan bicara dulu. Aku akan menaruh barang bawaan. Ibu, silakan duduk. Arif hampir setiap hari mengomel padaku, ingin menjemput ibu ke kota untuk menikmati hidup. Benarkah? Ibu, minum air. Baik. Ibu, kenapa tangan ibu terluka? Kelang ini, punyamu? Ayah, tentu saja punyaku. Di acara penting seperti ini, kok pakai yang palsu? Bukannya ini tambahan yang tidak perlu? Kalau Ibu Direktur Dewi lihat, bisa-bisa dia mengira kamu suka pamer. Lipas saja. Palsu? Pak, ternyata Pak juga paham soal perhiasannya? Sebenarnya aku tidak terlalu paham soal perhiasan. Cuma kalungmu ini. Hak, ini asli Pak. Masa iya aku pakai yang palsu untuk wawancara? Tapi Pak, kalau Pak tidak paham soal perhiasan, kok bisa bilang ini palsu? Aku pernah lihat model kalung ini. Model kalung seperti ini, harganya di atas 1 juta rupiah, dan kebanyakan punya cerita atau latar belakang khusus. Paling tidak, harusnya di atas 5 juta rupiah. Kalungmu ini mana mungkin asli? Di atas 5 juta rupiah? Ya ampun, seriusan segitu? Yang ku sewa itu cuma ratusan ribu rupiah. Kalung ini semahal itu? Permata ini sepertinya asli. Untung besar nih. Sepertinya nasibku memang sedang berubah. Kehilangan kalung ratusan ribu rupiah, dapat ganti jutaan rupiah. Tidak. Aku sama sekali tidak boleh kasih tahu dia. Kalau kalung ini bukan punyaku, nanti siapapun yang tanya, aku akan bilang ini punyaku. Pak, ini benar-benar asli. Sudah, silakan tunggu di ruang rapat dulu. Tidak apa-apa. Aku tadi di perjalanan ke sini, tidak sengaja terjatuh. Di sebelah kantor ada rumah sakit. Aku antar ibu periksa ya? Nggak apa-apa kok, benar-benar nggak apa-apa. Biasanya kerja di ladang. Sering terbentur-bentur. Nggak apa-apa. Ibu, aku lihat ini sudah merah besar-besar. Lebih baik diperiksa. Aku bisa lebih tenang sedikit. Nggak usah, benar-benar nggak usah. Kenapa? Apa yang nggak usah? Ibu, dia nggak apa-apa. Arif, kamu akhir-akhir ini bagaimana? Sering lihat kamu di TV. Itu saluran berita keuangan. Kata-kata ahli di sana. Aku nggak ngerti. Lancar-lancar saja, Ibu. Proyek renovasi kota tua di kota angkasa itu sudah sampai tahap penyelesaian. Ibu lihat wawancara itu, sudah lebih dari 10 hari yang lalu. Oh. Ini masih pertama kalinya aku diwawancarai di TV. Ahli itu tanya banyak pertanyaan yang sulit. Aku jadi gugup. Ya. Kalau bukan karena Dewi di samping, aku pasti jadi malu. Ibu, jangan dengarkan omongannya. Aku kok nggak lihat. Kamu gugup di mana? Ibu, dia waktu itu ngobrol santai sambil tertawa dengan ahli itu.
Setelah wawancara selesai, mereka malah pergi main-main. Anak ini. Ibu, sebenarnya Mas Arif itu sangat hebat. Rencana pemasaran itu, bahkan ahli yang melihatnya, sampai terkesima. Dewi, nanti ya, arahkan dia untuk banyak belajar darimu. Jangan sampai kamu menganggapnya bodoh, ya. Ibu, jangan bilang begitu. Kalau bukan karena Mas Arif, grup Anggraini kita, mungkin sudah hancur kali ini. Oh iya, Ibu. Kenapa Ibu tidak memakai kalung yang saya berikan? Saya taruh di rumah. Barang yang begitu berharga. Saya tidak biasa memakainya. Oh iya, Ibu. C'est Bellum Ibu d'attend. Saya dan Dewi sempat berbicara. Pesta perayaan malam ini, saya juga ikut. Kayaknya tidak baik deh. Masa tidak baik? Pesta perayaan ini, kan memang diadakan untuk Mas Arif. Baiklah. Ibu, tangan Ibu kenapa sampai terluka? Ibu, saya keluar dulu, ada telepon. Ibu, minum air. Lelah tidak? Tidak lelah. Sesemaya tolong periksa. Apakah Ibu Kartika mengalami sesuatu di perjalanan ke sini? Atau ada masalah apa? Baik. Allô. Bapak Direktur Arif, sekretaris yang Bapak cari sudah datang. Saya Surya Tunggu di ruang rapat sekarang. Silakan Bapak temui setelah sibuk. Kamu ini, sudah jadi Presiden Direktur Eksekutif. Masih saja mengerjakan semuanya sendiri. Kami cariin kamu sekretaris. Nanti dia bisa atur jadwal kerjamu. Apapun yang perlu bantuan, dia bisa bantu. Bukannya sudah ada Citra? Kamu tiba-tiba kasih aku sekretaris tambahan. Aku masih agak belum terbiasa. Citra itu orangku. Kalau dia dipakai kamu, aku jadi nggak punya orang. Iya kan, Ibu? Supervisor Rina. Langsung bawa orangnya ke sini saja. Aku dan Ibu Direktur Dewi ada di sini. Nggak usah tunggu di ruang rapat. Baik, Bapak Direktur Arif, saya segera ke sana. Oke, baik. Silakan masuk. Bapak Direktur Arif, Ibu Direktur Dewi, Ibu juga ada di sini. Dia Citra Ayu. Saya yang pilihkan untuk jadi sekretaris Bapak Direktur Arif. Dia punya pengalaman kerja 3 tahun sebelumnya. Kenapa kalung ini ada di kamu? Bukannya ini yang aku berikan ke Ibu? Dewi, tadi kan aku sudah bilang. Kalung yang kamu berikan itu, aku taruh di rumah. Nggak ku bawa keluar. Model kalung ini harganya di atas 1 juta rupiah. Dan Kebenai Kampanye Serita Later Belakang. Paling nggak harus 5 juta rupiah ke atas. Ini kalungku sendiri. Ibu Direktur Dewi, maksudnya apa ini? Ibu Direktur Dewi belikan Ibu sebuah kalung? Masa aku nggak boleh punya yang sama? Aku ingat. Nggak heran tadi kelihatan familiar. Ini edisi peringatan Sky Heart dari Cartier, yang keluar 8 tahun lalu. 4 tahun lalu sudah bernilai lebih dari 7 juta rupiah. Sekarang harganya di atas 10 juta rupiah. Masa bisa jadi punyamu? Kalung ini total ada 2. Satu ada di tangan pengusaha kaya dari barat. Satu lagi adalah Ibu Direktur Dewi, yang beli di lelang. Citra, jelaskan dengan baik. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalung ini? Berapa? Lebih dari 10 juta? Ini kalungku. Aku nggak ngerti apa yang kalian bicarakan. Berani sekali kau. Ini jelas-jelas kamu, yang merebutnya dari Ibu. Kamu masih berani bilang ini milikmu? Supervisor Rina. Ini yang kamu cariin. Untuk jadi sekretarisku, Ibu, apa punggung Ibu cedera? Hari ini aku lihat, cara jalan Ibu agak aneh. Ibu. Ini, video ini palsu. Benar-benar buta. Bisa-bisanya merekomendasikanmu jadi sekretaris Bapak Direktur Arif. Sudah sampai segini.
Kamu masih nggak mau mengaku? Barang yang harganya lebih dari 10 juta rupiah. Kau berani klaim sebagai milikmu? Cukup buat kamu menghabiskan sisa hidup di penjara. Kau tahu nggak? Jangan nangis. Katakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Waktu aku datang, aku pikir karena hari ini mau melamar kerja. Jadi aku sewa sendiri sebuah kalung. Mau kasih kesan baik ke Bapak Direktur Arif. Tapi setelah hilang, aku curiga ibu yang mencurinya. Lalu di dalam tas ibu, ketemu kalung ini. Jadi aku pikir, salah ya sudah, bilang saja kalung ini milikku. Saya benar-benar tahu salah, Ibu Direktur Dewi. Ibu Direktur Dewi, Bapak Direktur Arif, Ibu. Saya benar-benar hanya sesaat tidak sadar. Tolonglah, jangan sampai laporkan ke polisi. Benar-benar keterlaluan. Kalau hari ini tidak ketahuan oleh saya, kalung ini benar-benar akan diambil olehmu. Lebih baik kamu jelaskan ke polisi. Ibu Direktur Dewi. Ibu Direktur Dewi, saya mohon. Tolong jangan laporkan ke polisi. Saya hanya sesaat tidak sadar. Saya benar-benar tidak tahu. Ibu ini adalah ibu dari Bapak Direktur Arif. Bukan. Saya benar-benar tidak tahu. Kalung ini sangat berharga. Saya mohon, jangan sampai laporkan ke polisi. Dwi Sedala. Gadis ini kelihatannya masih seperti anak-anak. Jangan dilaporkan ke polisi. Lagi pula kalung ini sudah ketemu. Ibu. Cepat bersujud dan berterima kasih pada Ibu Kartika. Terima kasih. Saya janji ke depannya akan jadi orang baik. Aku benar-benar kesal sama kamu. Orang biasa, siapa yang bisa bikin masalah sebesar ini? Aku niat baik memperkenalkan kamu untuk jadi sekretaris presiden direktur, tapi kamu malah baru masuk hari pertama, belum wawancara, udah merampok ibu bapak direktur. Itu juga kalung yang harganya lebih dari 10 juta rupiah. Pak, aku tidak sengaja. Aku tahu salah. Aku cuma sesaat tidak berpikir jernih. Aku jadi sengsara karena kamu. Awalnya aku berpikir mencari sekretaris yang cerdas untuk Bapak Direktur Arif. Siapa tahu, tahun ini posisi wakil bisa jadi kepala. Sekarang, tidak ada kemungkinan sama sekali. Pak, apakah aku masih punya kesempatan untuk kerja di grup Anggraini? Kamu kerja? Kerja apaan kamu? Pergi. Ibu, pinggangnya bagaimana? Aku lihat di CCTV tadi sepertinya terbentur. Tidak apa-apa Dewi, benar-benar tidak apa-apa. Kalau pinggangnya cedera, bagaimana aku bisa datang ke perusahaan? Ibu, kamu terlalu baik hati. Azisten Maya. Urusan sekretaris ini serahkan padamu. Dan selain kemampuan pribadi, pastikan cari yang sederhana, yang sakap hammer seperti tadi, sama sekali tidak boleh diterima. Ibu. Dewi. Tidak Dewi, kalung ini terlalu mewah. Nilainya lebih dari 10 juta rupiah. Aku tidak bisa menerimanya. Ibu. Mas Arif sudah membantu perusahaan kami. Sangat besar, dan ibu juga ikut menderita karenanya. Sekarang perusahaan kami sudah melewati masa sulit, dan bahkan mendapat banyak keuntungan. Kalung ini benar-benar bukan apa. Aku akan mengenakannya untuk ibu. Ibu, barang yang mahal sekalipun, harus ditopang oleh orangnya. Kalung ini adalah ungkapan rasa terima kasihku. Ibu harus menerimanya. Lagi pula, kalung ini hilang lalu ditemukan kembali, dan kembali ke tangan ibu. Artinya, ibu dan kalung ini memang punya jodoh. Baiklah. Dewi. Gelang giok ini. Ini adalah peninggalan almarhum ayah Arif, Bapak Surya, yang beliau titipkan padaku. Bisa dibilang ini harta berharga keluarga Arif. Aku memberikannya padamu. Ini. Ibu, gelang ini kan. Dewi.
Dewi, kamu jadi sangat cantik memakai gelang giok ini. Arif, benarkah? Cantik. Terima kasih, Ibu. Ibu. Kenapa ibu melakukan itu hari ini? Gelang giok itu kan harta pusaka keluarga kita, yang sudah diwariskan belasan generasi. Dulu waktu aku kecil dan kita sangat miskin, ibu saja tidak tega menjualnya. Bukankah Dewi sudah bilang? Barang seberharga apa pun. Nilainya berasal dari orang yang memberikannya. Ibu. Apa ibu melakukan ini untuk membalas budi kalung itu? Tentu saja tidak. Anakku sayang. Lalu kenapa? Gelang giok ini. Sebenarnya aku berniat. Menunggu sampai putri melahirkan, aku sudah punya cucu, lalu baru memberikannya padanya. Sayangnya, setelah menikah, dia sama sekali tidak baik padamu. Ibu, penjelasan ibu jadi bikin bingung. Bukannya gelang ini untuk Dewi, kok jadi nyambungnya ke putri? Dibilang bodoh. Urusan besar bisa kau tangani. Dibilang pintar. Tapi sama sekali tidak pika. Kita semua adalah karyawan senior di perusahaan ini. Beberapa waktu lalu, perusahaan kita mengalami gejolak, berkat rencana pemasaran Arif. Kalau tidak, mungkin sekarang kita sedang berkumpul membahas hal-hal konkret setelah perusahaan bangkrut, tentang bagaimana menanganinya. Selanjutnya, mari kita persilakan pahlawan besar perusahaan kita untuk naik ke panggung dan berpidato. Sejujurnya, walaupun sampai saat ini, saya masih belum hafal nama kalian semua. Proyek revitalisasi kota angkasa ini, walaupun sampai saat ini, sudah berhasil mendapatkan semua hak guna lahan. Tapi untuk perkembangan perusahaan di masa depan, ini baru permulaan. Presentasi ini baru saja saya buat. Bisa dibilang, adalah versi lanjutan dari rencana pemasaran sebelumnya. Hari ini, daripada disbu pertemu empereyan. Lebih tepat disebut apel siaga. Saya hanya ingin berbincang singkat tentang arah pengembangan utama perusahaan ke depannya. Nanti akan ada penjelasan detail yang dikeluarkan. Lihatlah tanah ini, sudah kubilangkan dari dulu. Nanti bisa dibangun kawasan pusat bisnis. Di sebelahnya bisa dibuat semacam pusat perbelanjaan seperti pusat perbelanjaan raya. Belakangnya taman. Dari sisi ini, saya dan Bapak Direktur Arif benar-benar sepikiran. Kamu benar-benar bisa memuji diri sendiri. Dengan otakmu yang seperti itu, masih bilang sepikiran dengan Bapak Direktur Arif? Lihat nih parit kota ini bagus ya. Ditambah lagi dengan taman dan sekolah dasar. Harga rumah di kompleks perumahan kedua sisinya, paling tidak bisa naik 2 kali lipat. Dewi. Kamu tahu kenapa ibuku memberimu gelang itu? Nggak tahu. Kenapa? Kamu benar-benar nggak tahu? Jelan itu. Adalah harta berharga keluarga Arif. Yang diwariskan belazan generasi. Ibuku bilang itu untuk menantu perempuannya di masa depan. Pantas saja, tadi aku lihat di pergelangan tangan Ibu Direktur Dewi, ada sebuah gelang giok. Sebelumnya belum pernah lihat Ibu Direktur Dewi pakai gelang giok. Ternyata begitu ceritanya ya. Gelang giok yang Ibu Kartika berikan ke Ibu Direktur Dewi. Bapak Direktur Arif malah mengejar-ngejar bertanya. Apa Ibu Direktur Dewi tahu maksudnya apa? Bapak Direktur Arif lucu banget ya. Lihat deh kalian. Bapak Direktur Arif mukanya merah loh. Waktu itu, Bapak Direktur Arif naik panggung berpidato. Di hadapan ribuan orang, pidato tanpa teks selama lebih dari 1 jam. Wajahnya biasa saja, tidak berubah. Kenapa kali ini mukanya merah? Kayaknya memang ada sesuatu nih. Itu. Barusan kita ngobrol sedikit di luar topik. Mari kita lanjutkan melihat presentasi. Setelah itu, kita akan mencapai pusat bisnis yang mudah dijangkau. Langsung sampai lingkungan hunian nyaman, dikelilingi lingkungan. Setelah itu, semuanya dan perusahaan akan semakin baik. Semoga kita semua bisa bekerja sama. Ya. Wah Ibu. Gelang ini benar-benar Ibu yang berikan? Benarkah sudah diwariskan beberapa generasi? Alur cerita seperti ini biasanya cuma aku lihat di drama romantis. Tak disangka hari ini muncul di kehidupan nyata. Mereka berdua serasi banget ya.
Arif. Bohong. Sebenarnya aku tahu.